Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semuanya, selamat pagi. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat serta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, jadi di sini kami dari kelompok satu yang anggotanya saya sendiri dan Mia Agustina ingin mempresentasikan makalah kami, yaitu unsur-unsur hadis dalam mata kuliah Ulumul Hadis. Baik, jadi yang akan menjadi topik utama kita dalam penjelasan pada kali ini yaitu tentang pengertian sanad, matan, rawi, dan mukhraj. Oke. Seperti yang kita ketahui bahwa Islam adalah agama yang sempurna di muka bumi ini, dan yang kita yakini seperti itu, yang mana Islam merupakan pembawa keselamatan, dan dimana juga adalah Islam satu-satunya agama yang datang dari Allah yang masih murni sampai sekarang. Dan dalam agama Islam kita berpacu ataupun bertuntun kepada Al-Quran, Sunnah, dan Hadis. Di sini yang akan menjadi fokus kita adalah Al-Hadis. Hadis. Jadi dalam hadis yaitu ada sanadnya. Sanad. Secara harfiah kata sanad berarti sandaran, pegangan, atau muktamad. Sedangkan definisi terminologisnya ada dua sebagai berikut, yaitu mata rantai, orang-orang yang menyampaikan matan, dan yang kedua adalah alat penghubung matan, yang nama-nama perawinya tersusun. Jadi sanad ini adalah sederet nama-nama yang mengantarkan sebuah hadis, itulah yang dinamakan sanad, atau dengan sebutan lain sanad hadis. Sanad ialah rantai penutur atau perawi periwayat hadis. Jadi sanad terdiri atas seluruh penutur mulai dari orang yang mencatat hadis tersebut dalam bukunya hingga mencapai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sanad itu membuktikan keaslian ataupun kejelasan hadis. Jadi contohnya misalkan contoh sanad, misalkan dalam satu hadis, Abdullah bin Yusuf telah menceritakan hadis kepadaku, yang dimaksud di sini adalah Imam Bukhari. Ia berkata, Malik bin Anas mengabarkan kepadaku Abdullah bin Yusuf dari Ibnu Syihab dari Samin bin Abdullah dari bapaknya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ataupun bersabda. Ini adalah contoh sanad, di mana tadi orang-orang yang saya sebutkan namanya di situ merupakan sanad tersebut ataupun perawi-perawi yang bersambung sehingga sampai kepada Rasulullah. Oke, itu tentang sanad. Lanjutnya adalah matan. Matan atau al-matn menurut bahasa adalah martafa'a min al-ardi atau tanah yang meninggi. Sedangkan menurut istilah adalah kalimat tempat berakhirnya sanad. Berkenaan dengan matan atau redaksi, berkenaan dengan matan. Jadi matan ini adalah redaksi hadis ataupun isi dari hadis. Jadi maka ada beberapa yang perlu dipahami. Matan ini ujung sanad sebagai sumber redaksi, apakah berujung pada Nabi Muhammad atau bukan. Matan hadis itu sendiri dalam hubungan dengan hadis lain yang lebih kuat sanadnya, apakah ada yang melemahkan atau menguatkan, dan selanjutnya dengan ayat Al-Quran, apakah ada yang bertolak belakang. Jadi contoh matan, telah menceritakan kepada kami, ini adalah sanad. Sulaiman Abu Arabi'i berkata, telah menceritakan kepada kami. Ismail bin Ja'far berkata, telah menceritakan kepada kami. Nafi bin Malik bin Abu Amir, Abu Suhail dari bapaknya dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, tanda-tanda munafik. Nah, ini adalah matan. Tanda-tanda munafik ada 3. Jika berbicara dusta, jika berjanji ingkar, dan jika diberi amanat dia khianat. Nah, ini adalah matan ataupun redaksi dari hadis itu sendiri atau isinya tadi. Itu adalah matan. Oke, bisa dipahami kawan-kawan ya, mudah-mudahan. Terus ada rawi. Rawi adalah unsur pokok ketiga dari sebuah hadis. Kata rawi atau orawi berarti orang yang meriwayatkan atau memberikan hadis.
ini adalah orang yang meriwayatkan hadis yang biasa kita sebut sebagai perawi hadis. Jadi antara sanad dan rawi itu merupakan dua istilah yang tidak dapat dipisahkan. Sanad hadis pada setiap tabaqahnya juga disebut rawi, sehingga yang dimaksud dengan rawi adalah orang yang meriwayatkan, menerima, dan memindahkan hadis. Jadi contoh rawi. Berikut ini contoh rawi ataupun periwayat hadis dari beberapa tingkatan. Yang pertama dari periwayat hadis dari tingkatan sahabat, yaitu ada Abu Hurairah, Aisyah, dan Anas bin Malik. Ini adalah beberapa orang periwayat hadis dari tingkatan sahabat. Terus ada periwayat hadis dari tingkatan tabi'in, yaitu Umayyah bin Abdullah bin Khalid. Selanjutnya ada Sa'id bin al-Musyab dan lain-lain. Intinya ini adalah salah satu periwayat hadis dari tingkatan tabi'in. Ini periwayat hadis dari, kemudian periwayat hadis dari tingkatan mudawin. Jadi tingkatan mudawin ini banyak sekali yang kita kenal, kita ketahui, ataupun ya pada umumnya yang ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim, Imam An-Nasa'i, Imam Ahmad, dan imam-imam yang lainnya. Itu periwayat hadis dari tingkatan mudawin. Jadi begitu kan kawan. Selanjutnya yaitu ada mukhrij ya, mukhrij. Jadi makna secara harfiah kata mukhrij yang berasal dari kata kharaja yang berarti mengeluarkan dalam bahasa Arab. Jadi makna tersebut juga bisa didatangkan dari kata akhraja dengan isim fi'ilnya mukhrij. Menurut para ahli hadis, yang dimaksud dengan mukhrij adalah sebagai berikut. Mukhrij atau mukharij, orang yang berperan dalam pengumpulan hadis. Dapat juga didefinisikan mukharij hadis adalah orang yang menyebutkan perawi hadis. Istilah ini berbeda dengan al-muhaddis atau yang memiliki keahlian tentang proses pembelian hadis serta banyak mengetahui nama-nama perawi, matan dengan jalur riwayatnya dan kelemahan hadis. Jadi mukharij ini bisa kita pahami bahwa yang dimaksud tersebut adalah perawi hadis atau orang yang telah berhasil menyusun kitab berupa kumpulan hadis seperti Al-Bukhari, Muslim, Malik, Ahmad, dan sebagainya. Dalam contoh hadis di atas, Al-Bukhari adalah seorang mukhrij rawi bagi sebuah hadis. Jadi seperti itu kan kawan, mudah-mudahan dapat difahami. Jika belum paham, silakan ditanyakan di sesi tanya jawab. Sekian dari kami. Saya mewakili rekan saya Mia Agustinas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika banyak kesalahan.